hamil. Yusuf dan keluarganya yang kesal pergi dengan bersungut-sungut, terutama sang ibu yang nampak tak terima dengan perkataan Aisyah. "Kenapa masih jual mahal? Padahal kami hanya merasa kasihan saja melihatnya menjanda seperti itu," ucapnya sambil pergi. Aisyah langsung akan menjawab lagi perkataannya, namun Ahmad segera melarangnya. Kakaknya itu meminta Aisyah untuk jangan mengatakan apapun lagi. Sepeninggal mereka, semua orang yang masih dalam keadaan berduka itu melihat Siti yang tampak menangis sedih. Mereka benar-benar keterlaluan. Dalam keadaan berduka seperti ini, mereka malah membicarakan soal pernikahan dan menghina status jandaku. Umi menghampiri Siti, dengan tanpa banyak bicara, dia langsung memeluknya, diikuti oleh Lela yang juga memeluk keduanya. Aisyah yang sangat kesal bercampur sedih hanya menahan tangisnya melihat kakak dan ibunya menangis. Dia berdiri terpaku, sama halnya dengan Ahmad dan Ali yang terdiam sedih sambil menundukkan kepalanya. Sore hari, Umi kebingungan mencari-cari Aisyah. Dia menanyai satu persatu semua orang yang ada di rumah, namun mereka juga tak tahu di mana Aisyah berada, hingga membuat orang kini menjadi khawatir dibuatnya. Di tengah kepanikan mereka, Alfian yang baru datang kaget mengetahui jika istrinya tidak ada di rumah. "Tidak biasanya dia seperti ini," ucap Umi dengan risau. Lela yang seolah tahu kemungkinan di mana Aisyah berada langsung berjalan menuju halaman belakang masjid. Di pusara Abah dia mencoba mencari Aisyah di sana. Di balik kain penghalang yang memisahkan antara peziarah laki-laki dan perempuan, Lela mencoba mencari keberadaan Aisyah di antara kerumunan santriwati yang sedang mengaji. Dia sedikit kebingungan hingga akhirnya benar saja, Aisyah berada di antara mereka, duduk di pojokan sambil memegang Al-Quran di tangannya. Dia tampak mengaji dengan khusyuknya. Lela segera menghampiri adiknya. Sejenak tertegun melihat adiknya yang mengaji dengan air mata yang sesekali menetes membasahi Al-Quran yang dipegangnya. "Aisyah, ternyata kamu di sini. Umi mencarimu." Lela berjongkok mendekati Aisyah. Aisyah berhenti mengaji sambil menyeka air matanya. Dia lalu menutup wajahnya dengan Al-Quran cukup lama. Lela memegang pundak adiknya. "Suamimu juga sudah pulang." Mendengar itu Aisyah langsung menutup Al-Quran. Dia akan langsung berdiri namun tertahan karena kepalanya yang tiba-tiba pusing. Aisyah meringis memegangi kepalanya sambil memejamkan mata. Mengetahui jika kondisi kesehatan adiknya belum pulih benar, Lela akhirnya meminta seorang santriwati untuk memanggil Alfian. Aisyah melarangnya sambil mencoba memaksakan diri untuk berdiri. Namun upayanya itu malah membuatnya ambruk tak sadarkan diri. Lagi-lagi Aisyah pingsan untuk yang kesekian kali. Aisyah yang baru saja sadar mendapati dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Tampak beberapa orang mengerumuninya, termasuk itu Alfian yang terlihat khawatir tengah sibuk memasangkan kembali infus di tangannya. "Sepertinya dia hamil," ucap Anita tiba-tiba membuat semua mata langsung tertuju padanya. Termasuk itu Aisyah yang langsung mendengar itu. Aisyah langsung menutup Al-Quran. Dia akan langsung berdiri namun tertahan karena kepalanya yang tiba-tiba pusing. Aisyah meringis memegangi kepalanya sambil memejamkan mata. Mengetahui jika kondisi kesehatan adiknya belum pulih benar, Lela akhirnya meminta seorang santriwati untuk memanggil Alfian. Aisyah melarangnya sambil mencoba memaksakan diri untuk berdiri. Namun upayanya itu malah membuatnya ambruk. Tak sadarkan diri, lagi-lagi Aisyah pingsan untuk yang kesekian kali. Aisyah yang baru saja sadar mendapati dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Tampak beberapa orang mengerumuninya, termasuk itu Alfian yang terlihat khawatir tengah sibuk memasangkan kembali infus di tangannya. "Sepertinya dia hamil," ucap Anita tiba-tiba membuat semua mata langsung tertuju padanya.
termasuk itu Aisyah yang langsung Anita lalu mengatakan jika dirinya harus memastikan dugaannya benar atau salah dengan salah satu cara yaitu menggunakan alat tes kehamilan. Jika memang benar hamil, dengan keadaannya seperti ini, sangat berbahaya untuk kandungannya, dia harus dirawat secara intensif di rumah sakit karena kondisinya yang sangat lemah dan sedikit tertekan. Beberapa saat kemudian, semua orang berbahagia setelah Anita memastikan jika Aisyah memang tengah hamil. Setelah dilakukan tes kehamilan dengan menggunakan tes pack, Umi yang sangat senang memeluk dan menciumi putrinya. Di tengah kesedihannya Aisyah telah memberikannya kebahagiaan dengan kabar kehamilannya. Aisyah sebenarnya juga merasa bahagia, namun kehamilannya justru semakin mengingatkannya pada Abah. Dia ingat persis bagaimana ayahnya itu sudah sangat menginginkan cucu darinya. Hal itu lantas membuatnya kembali bersedih. Sementara Alfian yang sebenarnya sangat bahagia mendengar kabar kehamilan istrinya namun juga dibuat sangat khawatir dengan keadaan Aisyah yang menurutnya semakin lemah. Akhirnya atas anjuran Anita, dia membawa istrinya ke rumah sakit. Aku sangat mengerti dan memahami kesedihanmu. Aku hanya berharap jika kehadiran anak kita ini menjadi kabar bahagia yang akan sedikit mengurangi menjalani hidup, bersemangat untuk segera pulih dan sehat demi tumbuh kembang anak kita di dalam sini. Alfian memegang perut istrinya. Aisyah melihat suaminya. Terkadang Allah membuat langit mendung untuk memperlihatkan pelangi di kemudian hari. Sama seperti Allah yang membuat hambanya diuji sesuatu untuk memperlihatkan sesuatu yang indah di kemudian hari. Anak ini hadir di tengah kesedihanku, dia menjadi pelipur laraku, sumber kebahagiaanku saat ini. Tentu saja aku akan menjaganya dengan baik karena kita sudah sangat menunggu kehadirannya. Aku sudah mengikhlaskan kepergian Abah. Aku sadar yang sudah pergi tetap akan pergi dan takkan kembali. Jika saatnya berpisah maka akan terpisah. Aku tak akan menggenggamnya dengan erat lagi karena yang membuat berat adalah hati yang lekat dan rasa memiliki padahal semuanya hanya titipan dan akan kembali. Alfian senang mendengar perkataan Aisyah, apalagi ketika istrinya itu menunjukkan semangatnya untuk cepat pulih, hingga dia hanya perlu dirawat sehari saja di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, setelah 7 hari kepergian Abah, Aisyah yang kesehatannya sudah jauh lebih baik harus kembali ke kota. Walaupun dengan berat hari harus meninggalkan sang ibu, namun dia tak bisa lama-lama untuk tetap tinggal di sana. Kewajibannya sebagai seorang istri harus kembali dia jalankan. Hati-hati nak, jaga dirimu dan kandunganmu baik-baik. Umi memeluk putrinya saat Aisyah berpamitan. Aisyah melihat semua kakak-kakaknya yang ikut mengantarkan kepergiannya. Dia lalu menitipkan Umi pada mereka semua. Sesuai wasiat Abah, jangan biarkan Umi kita kesepian hingga membuatnya merasa sedih. Kehamilan istrinya membuat Alfian mengurangi sedikit pekerjaannya di rumah sakit. Terlebih Aisyah seperti wanita yang hamil muda pada umumnya, mengalami mual dan muntah hingga tak membuatnya tak berselera untuk makan. Alfian sebisa mungkin membuat Aisyah memakan sesuatu agar kondisi badannya tetap ternutrisi. Walaupun sulit untuk makan nasi, Alfian bersyukur karena Aisyah masih mau meminum susu dan buah-buahan. Setelah salat berjamaah Isya, seperti biasa keduanya duduk di depan televisi. Aisyah yang seringkali merasa pusing akan merasa lebih baik jika suaminya memijit keningnya perlahan. Alfian memijit kening istrinya yang tidur di pangkuannya dengan penuh cinta. Aku tidak percaya jika sebentar lagi kita akan segera menjadi orang tua, ucapnya dengan senang. Aku bersyukur akhirnya Allah mengabulkan keinginan kita untuk memiliki anak. Aisyah tersenyum. Kita memang harus banyak bersyukur karena Allah menguji hambanya dengan 3 cara. Memberi dengan segera apa yang kita inginkan untuk menguji rasa syukur kita. Menunda untuk menguji rasa syukur kita.
menunda mengabulkan keinginan kita untuk menguji kesabaran kita, tidak memberikan apa yang kita inginkan untuk menguji kadar keimanan kita.